Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah kepada sore pada malam hari ini, pada sore hari ini di rumah Ibu Penatua di Timber. Dan pada sore hari ini kami atas nama Majelis dan Jemaat Sektor Pelayanan 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Titik Timber yang telah memberi kesempatan untuk beribadah tempat ini pada sore hari ini. Istimewa juga kepada Bapak Pendeta mungkin akan memimpin ibadah pada sore hari ini. Dan kiranya ibadah ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum ibadah dimulai, kami memberikan kesempatan kepada kepala keluarga sini, yaitu Ibu Penatua Timber, yang akan memberi kata sambutan sekaligus pokok-pokok doa yang akan didukung pada doa syafaat pada sore hari ini. Untuk itu kami persilakan. Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya kepada Bapak Pendeta Wongki yang sudah bersedia untuk hadir melayani ibadah keluarga di rumah kami di sini, dan kami juga terima kasih kepada Majelis Jemaat Sektor 2 juga yang sudah hadir bersama-sama untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Dan untuk pokok-pokok doa kami sudah serahkan kepada Bapak Pendeta untuk didukung dalam doa syafaat. Mungkin sebagai tambahan lagi berdoa untuk keluarga besar kami yang ada di Sumbawa, di mana memang kami tidak seiman, tapi mereka akan saat ini sedang mulai dengan masuk dalam bulan Ramadan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami bersama dengan keluarga, walaupun kami tidak seiman, tapi kami tetap rukun di dalam kehidupan keluarga. Kemudian kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai selesainya. Nah, demikian sambutan kami. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Titi yang telah menunjukkan pokok-pokok yang disampaikan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita bersatu dulu sampai dengan selesai. Mari kita bersatu dulu. Saat itu selesai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 bait pertama. Ku berbahagia dan apa sisa berikutnya, mari kita angkat bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita dimulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, ada rasa sukacita yang begitu kami rasakan karena kasih setiamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan karena penyertaan-Mu juga, kami dimampukan untuk datang
beribadah di rumah keluarga Ibu Penatua Titik Timber pada malam hari ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh membawa berkat untuk kita semua. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ongki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan berkatilah, dan biarlah firman ini bisa kami mengerti dan dipahami bagi kami yang mendengarnya, serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami layak untuk beribadah pada sore hari ini. Akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sore menjelang malam ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan yang mempersekutukan kami bersama dengan keluarga Ibu Kekasih, Ibu Titik Timber di tempat ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan hadir dalam persekutuan ini, menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Karena kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita baca secara silih ganti. Saya membaca bagian yang tercetak ke kiri, Bapak Ibu membaca bagian yang tercetak ke kanan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat temanya sesuai yang dikasih dari lewat LAI, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tetapi yang dikasih lewat SGD kita bersandar pada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Nah, dua tema ini menarik bagi kita ketika kita meniliknya. Apa sih sebenarnya kitab Mazmur? Kitab Mazmur ini sebenarnya sebuah kitab yang berisi nyanyian pujian. Nyanyian pujian yang lumayan banyak, lumayan panjang, terdiri dari 150 pasal. Lalu kemudian dia dibagi dalam 4 bagian besar. 4 bagian besar itu memberikan gambaran kepada kita bahwa yang pertama, kita melihat bahwa ratapan berisi ratapan dan permohonan. Nah, ratapan itu ada ratapan individu yang disampaikan tanpa nama, lalu kemudian
Mazmur-mazmur kepercayaan secara individu juga disampaikan tanpa nama juga. Lalu kemudian ratapan raja secara individual. Nah, dari gambaran awal ini kita melihat bahwa seperti yang kita tahu, kalau orang baca Mazmur, orang pikirannya langsung lari ke Daud. Bahwa yang nulis Mazmur adalah Daud. Padahal tidak semuanya ditulis oleh Daud. Daud merangkumkan semua, lalu membawanya ke bait Allah untuk dinyanyikan. Dinyanyikan dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kalau nyanyian misalnya kayak kita punya Kidung Jemaat, Dua Sahabat Lama yang sering kita pakai nyanyikan. Ada nyanyian pengakuan dosa, itu setelah pengakuan dosa ada nyanyiannya, gitu kan. Setelah firman ada nyanyian yang disesuaikan dengan tema firman. Bagian akhir misalnya kita bicara tentang berkat, ada nyanyian yang dinyanyikan sesuai dengan bagian yang akan kita nyanyikan. Nah, sama halnya dengan kitab Mazmur. Nah, bagian bacaan kita ini lalu kemudian bagian kedua ada ragam pujian dan syukur. Kalau kita bicara tentang ragam pujian dan syukur, berarti ada macam-macam pujian dan syukur di dalamnya. Kemudian ada macam-macam ragam kegiatan dan perbuatan. Kegiatan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, lalu bagaimana Allah merespon mereka. Kemudian yang terakhir itu ragam-ragam petunjuk dan meditasi. Jadi ada 4 bagian besar. Nah, bagian bacaan kita ini termasuk dalam bagian ketiga, ragam kegiatan dan perbuatan. Kita mengenal firman Tuhan ini diawali secara sederhana kepada kita Bapak Ibu. Dalam Mazmur 126 ini memberikan gambaran kepada kita tentang situasi yang dialami oleh umat Allah. Situasi dialami oleh umat Allah di mana mereka berada dalam pergumulan, dalam penderitaan, tetapi di tengah-tengah pergumulan itu mereka tahu betul bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, firman Tuhan diawali dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau bagian pertama ayat 1 ini gambarannya sepertinya orang tidak meminta, tetapi Allah yang berinisiatif. Jadi ketika dia katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Penderitaan yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami itu membuat mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berseru. Tetapi apa yang terjadi terhadap umatnya itu Allah melihatnya. Allah melihatnya, lalu kemudian Allah berinisiatif untuk menolong mereka. Sehingga mereka dikatakan dalam respon mereka itu dikatakan bahwa keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi ini jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengubah pergumulan itu menjadi sukacita, mengubah situasi yang penuh dengan kesedihan itu menjadi kegembiraan, mengubah wajah yang sedih itu menjadi tertawa. Dan itu membuat orang, bukan saja bangsa Israel seperti bermimpi, tetapi orang melihatnya, orang menyaksikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik bahwa firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan melakukan perkara besar kepada umatnya. Lalu dikatakan maka kita bersukacita. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa Allah sudah bekerja dalam kehidupannya. Hanya kenapa? Karena yang didapat berbeda dengan yang diharapkan. Yang didapat itu lebih sedikit daripada yang diharapkan. Padahal kalau Tuhan tidak ngasih pun belum tentu dia mampu ngadain. Nah, itu persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita bergumul. Kita berada dalam berbagai pergumulan kehidupan, lalu kita bermohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Tuhan itu tidak bisa dipaksa. Tuhan itu punya otoritas untuk memberikan apa yang Dia mau berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita memaknai bahwa Tuhan itu ada dan menjawab setiap pergumulan kita? Susah Bapak Ibu.
Gitu kan? Kalau kita tidak punya kedalaman iman yang mendalam dalam memahami tindakan Allah dalam kehidupan kita. Pertama, Allah yang kita percaya itu semua hanya karena iman. Ya kan? Berarti tidak ada di depan mata kita. Kalau dia tidak ada depan mata kita, maka tindakannya pun tidak kelihatan oleh mata kita. Nah, kapan Allah datang? Sebenarnya Allah itu menolong kita dari Allah datang itu dari ketidakdatangannya. Allah menjauh dari diamnya. Gitu ya. Kita berdoa Tuhan, rasanya Tuhan tidak pernah jawab. Gitu kan? Kita juga tidak bisa memaksakan Tuhan saya mau A, B, dan C. Tidak bisa juga. Tuhan tidak bisa diatur karena Tuhan itu bukan diciptakan dengan pikiran kita. Tuhan itu ada. Tuhan itu punya otoritas dan kuasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Sehingga kita hanya memahaminya dengan iman. Tadi dikatakan dari awal ketika Tuhan bertindak, Tuhan memulihkan keadaan. Semua orang kaget seperti bermimpi. Kenapa? Karena ketika kita bermimpi, kata mimpi itu sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi kan. Dan mimpi itu berlangsung pada saat kita tidak sadar. Dalam kondisi tidur. Saya jujur sampai hari ini saya tidak pernah, kalau tidur malam mimpi, besok pagi saya tidak ingat lagi saya mimpi apa. Suruh cerita detail jangan harap. Karena saya tidak berharap apa-apa dari mimpi. Mimpi hanya saya nikmati ketika tidur aja. Bangun saya tidak mau mikirin lagi. Kalau itu menyenangkan juga enggak, sudahlah, sudah lewat, yang penting tadi malam tidur saya menyenangkan. Kalau itu tidak enak ya sudah lewat juga, karena tadi saya sudah bangun dan yang tidak enak sudah lewat. Nah, itu memahami seperti itu. Nah, dalam hubungan dengan Allah maka kita juga sampai pada titik itu. Kita boleh berdoa, kita boleh berharap. Tetapi kadang harapan itu akan muncul di tengah-tengah ketiadaan harapan. Jadi Allah bertindak tidak bisa dengan waktu kita, tidak bisa dengan cara kita, tidak bisa dengan maunya kita. Allah punya cara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat keempat dan seterusnya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Nah, bagian pertama itu kita bicara tentang tindakan Allah. Gitu kan? Tindakan Allah yang dilihat oleh orang. Bagian kedua ini kita melihat bagaimana umat menyadari bahwa Allah sudah bertindak, lalu ada seruan. Berseru, pulihkanlah kami. Ya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb. Berarti bahwa ada situasi yang memang betul-betul sudah sampai di titik batas kemampuan. Ketika sudah sampai di titik batas kemampuan, maka mau tidak mau kita harus melibatkan Tuhan. Perkara Tuhan jawab dan tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita minta A lalu Tuhan kasih A, kita minta B lalu Tuhan kasih B. Tidak. Itu sama dengan kita sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kita hanya menjadikan Tuhan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu beda. Artinya bahwa kita pun perlu usaha. Ayat 5 mengatakan bahwa orang-orang yang menabur yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hidup itu adalah proses. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan langsung dengan instan. Gitu kan? Semua butuh proses. Dan dalam proses itu pasti ada pergumulan. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk melewati pergumulan itu dengan melibatkan Tuhan atau tidak? Karena jawaban Tuhan bukan di sini. Jawaban Tuhan ada di depan sana. Menuju ke depan sana jawaban Tuhan itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Menabur dengan mencucurkan air mata itu bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
bagaimana kita bekerja dengan kekuatan dan tenaga yang Tuhan Tuhan berikan kepada kita. Ya kan? Tuhan berikan semuanya kepada kita. Yang kita minta itu kan sebenarnya yang kita butuhkan. Ada yang kita inginkan. Tetapi sebenarnya Allah sudah memperlengkapi semuanya dalam kehidupan kita lewat apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kekuatan, kesehatan, tenaga, pakai itu. Itu kan berkat. Ya kan? Ada hidup, lalu kemudian kita punya kekuatan, kita diberikan kesehatan, ya udah itu berkat. Mau minta apa lagi? Itu dulu. Karena tanpa itu pun kita tidak bisa minta lebih kan? Yang paling penting kita minta adalah kekuatan dan kesehatan. Kalau tidak ada kesehatan, tidak ada kekuatan, kita mau kerja, kita tidak bisa apa. Tapi dengan kekuatan dan kesehatan ketika kita bekerja, maka kita akan menuai hasilnya. Ya kan? Hasilnya itu ada jawaban akhir. Hasilnya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan berkat dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya hidup ini tidak bisa kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Kita pun tidak bisa bersandar kepada apa yang kita miliki. Karena segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita. Jaminan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu menjadi penting. Yang harus kita pahami dulu. Nah, dalam banyak kesempatan orang sampai pada titik, aduh saya sudah kerja, saya sudah berusaha, kok begini-begini saja. Tanpa dia sadar bahwa dia bisa kerja, dia bisa berusaha karena Tuhan ada. Gitu kan? Kenapa terjadi seperti itu? Karena yang dia pikirkan lebih daripada apa yang dia kerjakan. Yang dia pikirkan lebih daripada kemampuan yang dia miliki. Lebih daripada usaha yang dia lakukan. Sehingga yang terjadi ya di akhir semua, aduh kok cuma segini Tuhan. Padahal kan yang diharapkan dari kita, apapun yang kita terima, kita syukuri. Kalau tidak kita syukuri ya memang tidak cukup. Apapun itu bagi manusia tidak akan pernah cukup. Sehingga dengan itu maka kita melangkah maju. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita tidak perlu lihat orang, tapi melangkahlah dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, dengan selalu bersandar kepadanya. Kalau kita sudah tidak kuat ya bersandar aja kepada Tuhan. Karena hanya dengan bersandar kepada Tuhan kita memiliki kekuatan baru untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Semua orang tidak akan pernah sama. Ya kan? Tuhan sudah siapkan berkatnya masing-masing. Jadi mari lewat firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita semua berada dalam situasi dan kondisi yang tidak enak. Ya kan? Tidak nyaman. Orang Israel bergumul saat ini, dunia bergumul, bukan saya kita sebagai orang percaya. Gitu kan? Dunia bergumul dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Di satu sisi kita harus bekerja terus untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita. Tapi di sisi lain kita dibatasi dengan aturan, dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya kan? Tetapi ada satu sisi yang selalu terlupakan. Allah. Gitu kan? Wah, ini kalau udah kerja mati nih. Enggak juga. Enggak juga. Karena Tuhan punya cara untuk memberikan berkat bagi anak-anaknya. Asal kita terus bersandar dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Jadi mari lewat firman Tuhan ini paling tidak kita belajar dua hal. Yang pertama bahwa saya katakan tadi, kadang tanpa kita meminta Allah berinisiatif untuk memberikan kepada kita. Gitu kan? Yang kedua, kalau kita meminta lalu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka ada sukacita juga boleh kita nikmati. Besar kecilnya apapun yang kita dapatkan. Berapa besar, berapa kecil yang kita dapatkan. Kalau kita mensyukurinya, maka kita juga akan menikmatinya dengan sukacita. Itu dua hal sederhana. Sehingga hal yang ketiga, saya mau katakan dari dua hal ini bahwa Allah tidak bisa diatur dengan pikiran dan kehendak.
Tetapi teruslah beriman kepada Allah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Asal kita mau sungguh-sungguh bersandar kepadanya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Lalu yang berikut, hiduplah dalam kerendahan hati, percayakan semuanya kepada Allah, maka biarlah Dia bekerja dan bertindak dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kami terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa firman ini mengajarkan kami untuk hidup hanya bersandar kepadamu, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya otoritas untuk menentukan apa yang terbaik bagi kami. Sehingga firman ini mengajarkan kami untuk dapat mensyukuri setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan ini, baik lewat kekuatan, baik lewat kesehatan, baik lewat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Kami boleh melalui banyak hal dalam pengalaman kehidupan kami. Kami sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Kami juga tahu betul ya Tuhan, bahwa Engkau juga sering berinisiatif untuk menolong kami ketika kami dalam pergumulan. Sekalipun kami tidak meminta ya Tuhan, tetapi Engkau menjawab kami dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus belajar memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang angkuh dan sombong secara iman, tetapi kami menjadi pribadi yang semakin merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena dengan kerendahan hati membiarkan diri kami untuk selalu diisi oleh kehendak dan firman-Mu, maka di sanalah kami semakin menghayati keberadaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam iman dan percaya kami, lewat tindakan-tindakan nyata yang boleh kami alami dalam kehidupan ini dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami berdoa secara khusus bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GPIB, Shalom dan Pasar dalam segala keterbatasan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau mempersekutukan kami baik secara luring maupun secara daring lewat ibadah keluarga saat ini. Berkatilah kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing, dalam tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai orang tua bagi anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berdoa juga ya Tuhan bagi setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik sebagai karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil, juga sebagai pensiunan. Bapa berkati kami, sehingga kami boleh selalu mensyukuri setiap berkat yang Tuhan percayakan. Berkati juga jemaat-Mu yang berwirausaha dan berusaha di rumah masing-masing ya Tuhan. Setiap usaha yang dikerjakan tentunya itu dilakukan untuk dapat memperoleh setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk bekerja dengan lebih sabar, lebih tekun, dan lebih sungguh lagi, dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga berkat yang kami terima boleh menjadi sukacita dan syukur, baik bagi pribadi, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kami, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa saat ini juga Tuhan boleh menyertai dan memberkati para pelayan, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, panitia pembangunan, juga Satgas Covid, bahkan juga karyawan kantor. Bapak berkati kami semua yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam bidang masing-masing, dalam tanggung jawab masing-masing ya Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan untuk dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Maka di sanalah kami akan selalu mengucap syukur, karena Tuhan boleh menyertai dan memelihara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sebagai jemaat-Mu
lewat syukur HUT yang ke-11 tahun Jemaat Shalom pada hari Minggu kemarin. Tuhan boleh melimpahkan berkat-Mu kepada panitia pembangunan lewat tangan-tangan jemaat-Mu. Berkati, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu berkecukupan dari apa yang mereka berikan untuk menopang pembangunan ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus berubah kehidupan keluarga di tempat ini. Berkati Ibu Kekasih, Ibu Titi sebagai orang tua tunggal, bagi oma, bagi anak menantu dan cucu-cucu terkasih, juga dalam tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah jemaat selaku pelaksana harian Maismat. Berkati beliau, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Biarlah apapun yang dia kerjakan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Anak-anak kekasih berdoa bagi Bapak Evan dan keluarga dalam pekerjaan dan usaha ya Tuhan. Berkati juga Bapak David dan keluarga bersama pekerjaan dan usaha yang dikerjakan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi keluarga kedua anak kekasih ini. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh menyertai Bu Sherly dan suami baik dalam pekerjaan, terlebih ketika Tuhan boleh menjamah buah kandungan Bu Sherly dan saat ini ia dalam masa kehamilan anak pertama mereka. Tuhan, hadirlah selalu, jaga kandungan ibu kekasih ini. Beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan berproses dalam pertumbuhan anak kekasih yang dikandung oleh Ibu Sherly ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan keluarga, melengkapi sukacita kehidupan keluarga Bu Sherly dan suami ya Tuhan, boleh nyata dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Cucu-cucu terkasih dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan, Tuhan sertai dan berkati juga. Biarlah mereka bertumbuh dalam kasih, anugerah dan penyertaan-Mu dan perjalanan kehidupan mereka berjalan menuju pada rancangan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga besar Bu Titi yang ada di Sumbawa ya Tuhan, berkati mereka dan seluruh saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami, baik yang Muslim maupun yang Hindu ya Tuhan. Mereka yang merayakan memasuki bulan Ramadan, mereka yang merayakan galungan ya Tuhan. Biarlah sukacita iman mereka sesuai dengan apa yang mereka pahami. Buat perayaan ini dapat mereka jalani sesuai dan seturut dengan apa yang mereka imani dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berdoa terus bagi saudara kami yang ada di NTT ya Tuhan, dalam pergumulan mereka pasca bencana. Biarlah Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga pada akhirnya sukacita boleh lahir di tengah-tengah duka cita dan kepedihan karena bencana yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu, mereka yang berada dan sementara dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Baik dalam hari tua mereka, baik karena penyakit-penyakit terminal, Tuhan pulihkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Berdoa juga bagi duka cita keluarga Yakin Budi Rafa atas dipanggilnya saudara terkasih. Bapak hiburkan keluarga yang berduka cita. Dan biarlah mereka terus menaruh pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Seluruh kehidupan kami pada saat ini, termasuk para pelayan ya Tuhan. Jitro dan Bu Elis yang melayani pada sore hari di sektor pelayanan 2. Berkati juga mereka dalam kehidupan pribadi, dalam tanggung jawab maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Biarlah sukacita terus Tuhan tanamkan untuk dapat melayani Tuhan dari waktu ke waktu sesuai dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kiranya kami mohon kepada-Mu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, namlah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Kidung Jemaat 363, kita menyanyikan bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dan apa yang berikut kita angkat bersama-sama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah serta kuduskanlah tanda kasih kami melalui persembahan yang kami berikan saat ini. Dan biarlah lewat persembahan ini berguna untuk kebesaran akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Ini Jemaat 370 bait yang pertama, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Titik Himber bersama dengan anak, menantu, dan cucu terkasih, bahkan jemaat di rumah masing-masing, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.